Secara umum, modal kerja memiliki arti sebagai kelebihan aktif volunteer pada kewajiban hutang jangka pendek. Kelebihan tersebut merupakan modal kerja bersih. Pengertian modal kerja menurut para ahli. Yang pertama ada Eugene F. Friedman dan Jill F. Huston. Modal kerja adalah penjumlahan dari aktif volunteer. Aktif volunteer tersebut adalah modal kerja kotor. Dan yang kedua ada junjungan. Modal kerja adalah jumlah aktif volunteer pada rencana perusahaan. Dan yang kedua ada junjungan. Modal kerja adalah jumlah aktif volunteer pada neraca perusahaan. Konsep modal kerja bersih yaitu pengurangan antara aktif volunteer atau aset saat ini dengan pasif volunteer atau hutang jangka pendek. Konsep modal kerja dibagi menjadi tiga, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dan yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktif volunteer terhadap hutang jangka pendek. Dan yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam jangka penghasilan pendapatan laba dari perusahaan. Menurut Munawir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan keuangan. Yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas biasa. Manfaat modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan manfaat modal kerja menurut Munawir dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktif volunteer. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganan. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan itu penggunaan modal kerja. Dapat dilihat pada slide di kanan saya. Penggunaan modal kerja yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Dan yang terakhir, pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal kerja menurut Kashmir, yaitu yang pertama, guna memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana pada kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat. Yang keempat, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, guna meningkatkan penjualan dan laba. Yang terakhir yaitu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai.
Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan bahas mengenai perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja itu apa sih? Perputaran modal kerja adalah merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai suatu keefektifan modal kerja dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Jadi di sini maksudnya adalah merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja pada periode tertentu. Nah, di sini tidak luput dari adanya rumus. Perputaran modal kerja itu adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Bisa dilihat di slide sebelah saya. Jadi perhitungannya di situ adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Oke, yang selanjutnya, slide selanjutnya yaitu fungsi modal kerja. Fungsi modal kerja di sini menurut Minahang tahun 2005, di mana fungsi modal kerja terhadap suatu perusahaan industri yaitu yang pertama, keterjaminan keberlangsungan aktivitas operasional. Maksudnya di sini apa sih? Maksudnya di sini adalah dengan adanya modal kerja di dalam suatu perusahaan yang efektif dan efisien, di situ bisa menjamin aktivitas operasionalnya itu bisa berjalan dengan lancar dan terus berlanjut. Kemudian yang kedua yaitu mendukung manajemen perusahaan pada decision making. Decision making itu apa sih? Decision making adalah merupakan suatu pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya modal kerja yang tertentu dengan efektif dan efisiennya, maka di situ bisa menjamin bisa mendukung manajemen dalam mengambil keputusan. Bagaimana posisi modal kerja yang ada di dalam suatu perusahaan itu bisa membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan informasi kepada kreditur jangka pendek. Maksudnya di sini apa sih? Yaitu menyajikan informasi bagaimana sih kondisi suatu perusahaan dengan modal kerja tertentu dengan kondisi yang seperti itu kepada kreditur. Jadi kita menyediakan informasi kepada kreditur supaya kreditur itu percaya akan posisi keuangan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu segala aktivitas internal maupun eksternal sangat dipengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Jadi eksternal itu juga akan dipengaruhi posisi eksternal, walaupun tidak eksternal saja tapi internal juga itu dipengaruhi dari keuangan perusahaan itu sendiri. Karena apa? Karena contohnya kita mengambil dari kreditur tadi. Kalau kreditur tidak percaya akan keuangan kita atau keuangan perusahaan itu buruk, maka di situ dia tidak akan percaya dan tidak akan memberikan pinjaman kepada perusahaan itu sendiri, perusahaan kita. Maksudnya di situ. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya kali ini. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.